Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Nah, pagi-pagi yang cerah ini sangat bagus untuk kesehatan kita semuanya. Dari sinar mataharinya, berjemur saja sudah sangat bagus, ya. Apalagi sekalian kita menggerakkan tubuh kita. Insya Allah, jika kita rutin melakukannya, kita akan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berolahraga pada pagi itu juga menjaga kesehatan alat gerak kita. Masih ingat alat gerak kita ada aktif dan pasif. Untuk pasif kita sudah belajar tentang tulang, ya, dari persendiannya juga macam-macam tulang. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang ototnya, ya. Jadi otot kita bisa jadi kaku, ya, banyak gangguan pada otot juga. Makanya untuk menjaga kesehatan otot kita, kita harus senantiasa menggerakkan tubuh kita, ya. Nah, jadi lakukan peregangan ringan di rumah kalian habis bangun tidur waktu pagi, apalagi dengan sinar matahari yang seperti ini masih cerah sekali, itu sangat baik. Tidak hanya bagi otot, bagi tulang juga, ya. Makanya ketika kalian melihat mungkin adik bayi yang masih baru lahir, biasanya dijemur. Untuk apa? Supaya pertumbuhan tulangnya bagus, ya. Nah, memangnya mengandung apa sih sinar matahari waktu pagi itu? Masih ingat? Ya, mengandung vitamin D. Nah, kesempatan ini kita akan membahas tentang otot. Seperti apa otot pada manusia itu? Ternyata bermacam-macam. Seperti apa macamnya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari Pak Ikin, ya. Silakan saksikan dan simak tayangan berikut ini. Alat gerak aktif. Dalam tubuh kita ada alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Masih ingatkah kalian yang berperan sebagai alat gerak aktif dan pasif? Yang berperan sebagai alat gerak aktif itu adalah otot, dan yang berperan sebagai alat gerak pasif itu adalah tulang. Dua jenis alat gerak ini membentuk sistem gerak. Sistem gerak ini yang membuat tubuh kita bisa bergerak. Cara kerja otot kita itu secara kontraksi dan relaksasi. Maksudnya apa kontraksi itu? Kontraksi adalah ketika otot ukurannya memendek, menjadi keras, dan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Bisa kalian amati pada tayangan di samping bahwa manakah otot yang berkontraksi, mana yang otot sedang relaksasi. Ketika kita menekukkan siku kita, maka otot bisep ini yang pada bagian atas akan menekuk, memendek, dan pada bagian tengahnya akan membuat sebuah gelembung. Sedangkan pada bagian bawah, otot trisep akan memanjang. Maka yang berperan sebagai otot yang berkontraksi adalah otot bisep. Yang sebagai relaksasi atau berperan sebagai relaksasi itu adalah otot trisep. Berikutnya tentang jenis-jenis otot dalam tubuh kita. Ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsi otot manusia yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja untuk berjalan, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu masing-masing 3 jenis otot berikut ini. Yang pertama adalah otot polos. Bisa kita amati gambar di samping bahwa otot polos itu memiliki bentuk
seperti gelendong, yaitu ujungnya runcing. Tiap ujungnya runcing ada satu inti sel di tengah. Otot polos bekerja tanpa kesadaran kita, dipengaruhi oleh saraf otonom, saraf tak sadar, dan ciri-ciri otot polos itu adalah sebagai berikut. Memiliki waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Inilah yang menjadikan otot polos pergerakannya lambat. Justru kita harus bersyukur otot polos pergerakannya lambat. Mengapa? Coba bayangkan organ dalam kita itu kebanyakan adalah tersusun otot polos. Misalkan lambung, jika lambung kita pergerakannya cepat seperti jantung, maka apa yang kita rasakan pada perut kita? Oleh karena itu, tubuh kita sudah didesain dengan sangat baik oleh Sang Maha Pencipta. Ciri yang berikutnya dari otot polos, bentuknya adalah seperti gelendong. Terdapat pada organ dalam, usus, lambung, paru-paru, dan saluran kemih, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak diperintah oleh otak atau dipengaruhi oleh otak. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot lurik sering juga disebut sebagai otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Apa ciri-ciri otot lurik? Yang pertama, otot lurik berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Sebagian besar dari tubuh kita tersusun atas otot lurik. Maka ketika kita merasakan lelah, itu berada pada otot lurik yang merasakan lelah. Kemudian, otot lurik berbentuk panjang, memiliki banyak inti sel. Letak inti selnya berada di tepi, memiliki pigmen mioglobin. Yang berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti, kecuali jika manusia itu mati. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Bisa kita lihat ciri-ciri otot jantung dan otot jantung itu ada kesamaan antara otot polos dan otot lurik. Kesamaannya dengan otot lurik, otot jantung berbentuk silindris. Sama juga dengan otot lurik. Perbedaannya bahwa otot jantung memiliki percabangan. Dan otot jantung bekerja tanpa kesadaran. Jadi itu perbedaannya dengan otot lurik. Sedangkan persamaan dengan otot polos, sama-sama bekerja tanpa kesadaran dan terus-menerus tidak membutuhkan istirahat. Istirahatnya terjadi ketika manusia itu telah meninggalkan dunia yang fana ini. Ciri yang ketiga, otot jantung hanya terletak pada jantung saja. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, dan terakhir bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Baik, itu penjelasan tentang otot dalam tubuh kita. Lebih lengkapnya, silakan kalian baca berbagai sumber, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, itu adalah penjelasan tentang otot. Kalian bisa baca-baca pada sumber yang lain, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Tetap semangat belajar dan juga tetap semangat berolahraga meskipun kalian tidak ke sekolah, ya. Jadi saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.